Bentar, saya coba record dulu. Oke, sebelumnya selamat datang teman-teman udah masuk di breakout room kelas kita yaitu kelas UI UX Design. Hari ini adalah hari kelima yang dimana kita akan masih membahas mengenai UI UX dan kita akan melanjutkan sesi desain kita yang kemarin sudah kita buat teman-teman. Nah, sebelumnya saya coba share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, hari ini kemarin kita sudah membuat dari low fidelity wireframe untuk bagian login dan juga high fidelity wireframe untuk bagian loginnya juga nih. Nah, hari ini kita akan coba membuat detailing dari desainnya kita ini. Nah, ini kan masih hitam putih ya, teman-teman. Hari ini kita akan coba buat dia menjadi sebuah UI-nya. Nah, jadi nggak cuma wireframe doang, kita akan coba bikin UI login. Nah, di sini teman-teman biar mudah kelihatannya dari sini aja. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Oke, nah ini kalau di sini kelihatan kan ya, saya untuk key-nya apa saja yang sedang saya klik. Nah, kita akan coba duplikat nih, teman-teman, dari frame yang login hi-fi-nya kita akan duplikat. Caranya dengan menahan tombol Alt, saya drag nah, ke samping. Dia akan ke duplikat. Atau mudahnya lagi, delete di Ctrl C untuk copy, terus di paste. Copy paste seperti biasa. Ini akan muncul. Nah, sekarang untuk UI-nya kita akan coba menambahkan pertama ilustrasi, gambar ataupun warna untuk desainnya kita ini, teman-teman. Gimana caranya? Misalkan di sini kita mau menambahkan sebuah desain yang biar lebih rapih lagi, ini kita coba rapihkan ya. Kemarin kan kita udah menambahkan si icon-iconnya, tapi ini kan masih hitam putih. Mau pakai itu pun nggak masalah, tapi kita akan coba tambahkan. Kita akan menambahkan dari plugins-nya dulu, kita pilih yang icons egg. Nah, di sini saya mau mencari misalkan icon 3D. Ada finance nggak ya? Kita coba nih, kita cari. Wah, nih ada nih. Misalkan di sini iconnya saya hapus atau ketimpah saja nih. Kita masukin di sini. Nah, kita besarkan saja. Nah, untuk warnanya misalkan kita gunakan warna biru seperti ini. Oke. Nah, ini adalah iconnya kita nih, teman-teman. Kita anggap aja seperti ini, terus nanti di sini saya mau ubah warnanya biar lebih soft lagi. Saya tambahin garis, tapi garisnya yang soft juga. Jadi biar lebih mudah untuk user. Nah, tombol ini saya mau gunakan icon lupa password ini
saya menggunakan warna yang sama seperti ini. Atau mau enggak pun nggak masalah. Tapi biar memudahkan si user, kita akan tambahkan warna biru saja. Dan di sini kan ada social login ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan warna-warnanya atau dengan sama seperti itu pun nggak masalah. Tapi di sini saya mau ubah, kita kasih line. Satu, sebelahnya juga. Nah, kita copy warnanya, fill-nya seperti ini. Jadi untuk mengidentifikasikan kalau ini tuh hanya sebagai sebuah aksen saja teman-teman. Jadi user punya dua pilihan. Jadi kita sebagai desainer pun bisa membantu user secara experience-nya. Dia nggak harus masuk langsung mengetikkan email dan juga passwordnya, tapi kita bisa bantu mereka dengan membuat fitur social login ini. Kemarin kita menggunakan yang iOS. Nggak ada. Sini aja. Tambahkan mulai dari Google. Ada Google, ada Facebook. Kita cari lagi yang berwarnanya. Ada Facebook, Apple. Apple kayaknya emang udah seperti ini. Oke, sekarang kita ubah semuanya. Kita samakan ukurannya 25 pixel. Ini kita bisa gunakan warna putih, tapi kita kasih efek. Nah, kayak gini. Jadi dari sisi user pun bisa menggunakan fitur login nggak cuman menggunakan email dan passwordnya. Ini kita akan tambahkan. Nah, untuk tombolnya pun kita akan coba buat dia lebih menonjol karena kita menggunakan warna ini. Nah, untuk teks sendiri, untuk di button itu biasanya kita ubah dia menjadi agak medium. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih agak ini. Nah, kita ratakan semuanya. Oke, nah ini warnanya udah terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini gini aja deh. Oke, nah ini sudah kita buat nih untuk UI halaman loginnya kita. Mulai dari low fidelity, hi-fi-nya, high fidelity-nya, dan juga untuk UI-nya langsung. Nah ini kan kita baru bikin halaman loginnya ya teman-teman. Hari ini kita akan coba tambahkan atau incrementalkan untuk halaman desain homepage-nya. Untuk homepage-nya sendiri kita bisa langsung loncat aja ke halaman untuk membuat wireframe versi high fidelity-nya nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum tahu mau bikinnya seperti apa, sama seperti kemarin teman-teman bisa mencari referensi dulu, mau coba nyari dari
kompetitor itu juga bisa kayak gitu. Di sini kita coba sambil bareng-bareng nih untuk ngedesain ya teman-teman. Kita akan menambahkan sebuah frame baru lagi. Di sini kemarin kita menggunakan iPhone 13 mini. Nah, di sini kita akan menambahkan kira-kira untuk di sebuah halaman finance. Kemarin kan kita sudah punya, kita mau bikin aplikasi atau mobile apps-nya itu untuk financial planning ya teman-teman. Nanti kira-kira fiturnya ada apa aja, kita bisa menuliskan dulu nih untuk ideation fiturnya kita nanti akan seperti apa. Kalau mau lihat record ulangnya, mungkin nanti bisa tanya teman-teman dari EduWork Hayatun. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung tanyakan aja Kak. Nggak apa-apa, aman-aman. Karena hari ini kita udah masuk untuk sesi kelima atau day 5-nya. Jadi udah langsung prakteknya nih Kak. Oke, sekarang kita akan coba menuliskan dulu nih. Fitur untuk finance-nya kita. Ini kita coba langsung, karena kita nggak melakukan dari design thinking dari awal ya teman-teman. Kita akan coba mempelajari Figma-nya langsung aja, tapi kita mau kira-kira nggak memikirkan dulu nih fiturnya akan seperti apa atau ada apa saja. Gitu. Kita tuliskan misalkan di sini ada profil, terus juga mungkin ada saldonya teman-teman. Di finance itu kan kita pengen lihat saldonya kita kan ada berapa. Terus selain itu ada transfer misalkan. Terus transfer, tarik atau juga deposit kayak gitu. Terus nanti misalkan teman-teman punya ideation seperti apa lagi untuk fitur dari finance-nya kita nih. Kalau mau nambahin di chat juga boleh teman-teman. Misalkan virtual account. Terus misalkan bisa bayar pulsa, PLN, terus apa? Investasi, asuransi misalkan. Ya udah ini dulu, lainnya nanti deh. Nah, ini ada banyak nih fiturnya. Kita coba bikin dulu nih. Kita perkirakan dulu dalam satu halaman ini tuh kira-kira desainnya tuh seperti apa sih dan layoutnya akan seperti apa. Kita masih dalam tahap wireframe, jadi tidak perlu memikirkan nanti layoutnya seperti apa atau nanti bagusnya seperti apa. Ya, kita pakai yang sederhana aja. Kita bisa menggunakan rectangle atau ellipse text. Yang penting sudah terbayang nanti akan seperti apa. Misalkan ini saya menambahkan dari ellipse. Nah, saya bayangkan ini adalah sebuah foto profilnya si user yang nantinya itu ada terlihat fotonya, misalkan nanti ada sini nama, halo, nama usernya, kayak gini kan bisa. Jadi biar nanti kita sebagai user pun terbayangkan nih, misalkan ini terlalu besar kayaknya. Nah, sebelum itu saya kemarin agak skip untuk bagian si grid system teman-teman. Jadi di Figma itu kita bisa menambahkan grid system untuk apa? Untuk membantu nge-layouting dari desainnya kita. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan ketika pembuatan UI-nya. Nah, ini bisa saya tambahkan dulu deh. Layout grid, kita pilih pakai yang kolom. Untuk mobile app sendiri saya mau bagi dia menjadi 8 bagian. Nah, marginnya itu 35 deh.
terus sekarang count-nya jadi misalkan 6 aja deh. Oke. Untuk apa? Biar nanti ada jarak teman-teman dari sebelah kiri kita. Jadi akan ada space-nya kayak gitu. Misalkan di sini. Nah, terus nanti saya mau ada icon notifikasi misalkan ada di sini. Terus nanti ada icon search-nya bisa di sini. Terus misalkan saya mau ada fitur melihat rekening saya. Selain rekening, saya mau juga melihat misalkan investasi. Terus langsung di bawahnya nih bagian saldonya. Saldo misalkan berapa nih? 32 juta. Nah, biar lebih besar kayak gini. Terus dari saldo kita ngasih informasi rekening kita. Nah, kelihatan. Oke, terus misalkan saya mau bikin ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini untuk apa? Ini saya mau buat sebuah tombol nantinya teman-teman. Nah, misalkan ini menu transfer, ada menu transfer, terus ada menu tarik tunai misalkan. Nah, tarik, transfer, deposit, terus mungkin kita langsung bikin sebuah ini lagi nih, ada menunya lagi. Nah, menunya ini kita tambahkan ada layanan atau servisnya. Akan seperti apa, ada apa nantinya. Tadi untuk layanannya kita ada berapa? Kita ada misalkan virtual account atau VA. VA langsung, terus misalkan nanti bisa bayar pulsa. Nah, ini kan agak susah terlihatnya. Kita bikin seperti ini. Saya tambahkan. Oh, nah, gini. 2, terus 3, 4. Nah, kayak gini. Nanti ada apa? Misalkan ada pulsa. Terus tadi kita nulisnya apa lagi? Bayar PLN juga bisa.
increase, tapi nanti kita bisa tambahkan di bawah. Terus misalkan apa lagi ya? PGN lainnya. Nah, ini ada beberapa layanannya. Terus nanti kita bisa menambahkan, misalkan kita mau ada sedikit promosi atau sedikit banner promo, ya bisa kita tambahkan juga nantinya. Kayak gini. Terus kita mau bikin menu, bikin aja di bawah. Gini. Tapi kita belum tahu nih menunya akan ada apa saja. Eh, ya, tulis aja dulu misalkan ada home, terus ada history, terus misalkan apa bantuan sama profil. Oke. Nah, ini adalah halaman high fidelity-nya teman-teman. Karena di sini kita udah menuliskan secara fitur-fiturnya nanti akan ada apa saja, cara kontennya ada seperti apa saja. Nanti bisa kita tambahkan lagi. Sekarang kita lanjut untuk bikin desainnya kita nih dalam bentuk UI-nya teman-teman. Semoga waktunya cukup ya. Ini saya duplikat saja. Sekarang kita akan coba menambahkan desain kita. Nah, biar desain kita itu bisa lebih menarik teman-teman. Kita mau bikin backgroundnya itu warna biru misalkan. Sesuai dengan brandnya kita. Nah, kayak gini. Tapi kan di sini agak susah ya melihatnya. Kalau mau warnanya yang lebih gelap lagi pun kayak gini nggak masalah. Tapi ini kita ubah juga biar sama. Nah, teksnya kita ubah menjadi warna putih. Misalkan siapa? Hai, Dirga. Ya, kita kecilkan saja. Nah, untuk gambar ini, teman-teman bisa menggunakan foto sendiri, tapi di Figma itu kita udah ada fiturnya untuk mencari gambar atau foto profil cara gratis. Kita menggunakan yang namanya Unsplash, teman-teman. Nah, dari si plugin Unsplash ini kita bisa mencari misalkan apa? Profil atau portrait profile. Ini ada banyak. Ini mas-mas. Akan masuk ke gambar kita. Agak berat nih. Kenapa? Karena Unsplash itu menggunakan gambar yang resolusinya bagus, teman-teman. Nah, masuk. Hai Dirga. Oke, sekarang untuk iconnya di sini delete saja. Kita akan gunakan. Mari kita pakai icon egg boleh. Kalau saya bisa biasanya pakai Iconify juga boleh. Misalkan di sini kita mau cari search. Nah, ini ada banyak juga. Kita tambahkan seperti ini. Warnanya warna putih. Search-nya sudah. Terus misalkan ada apa? Notification. Oke.
kurang ternyata beda desainnya kalau yang ini mungkin. Nah, ya, kita rata tengahkan. Nah, headernya kita sudah jadi. Sekarang untuk bagian sini, misalkan kita mau bikin dia menjadi ada tombol seperti ini. Warna putih kita kasih aren ada 6 kayak gini. Nah, terus untuk selanjutnya ini kita tambahkan warna putih juga. Nah, kita tambahkan misalkan si saldonya bisa dihilangkan atau di hide ya teman-teman. Kita nyari yang I, seperti cari I. Nah, seperti ini. Ada banyak nih. Nah, ini kita mau pakai yang ini. Kayak gini. Terus misalkan nomor rekeningnya bisa di copy juga ya. Kita coba cari copy. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang untuk bagian bawahnya ini teman-teman. Dari transfer misalkan. Transfer. Ikonnya agak kurang nih. Sebenarnya untuk penggunaan icon itu kita bisa membuat iconnya sendiri. Cuman kan akan menambahkan eh, waktu pembuatannya. Tapi makanya di sini saya mau menginformasikan untuk ininya aja nih. Contohnya saja. Kita pakai yang sudah ada. Ada flip. Kita misalkan mau pakai transfernya tuh pakai yang ini. Pakai ini aja deh. Transfer terus untuk yang tarik pakai ini. Oke, nah sekarang kita rapihkan lagi untuk bagian desainnya kita.
Nah, ini untuk yang transfernya misalkan kita geser aja, kita ganti warnanya jadi putih. Atau mau kita ganti balik juga bisa nih. Misalkan, nah kayak gini aja. Nah yang tarik, kalau saya putar. Nah seperti ini. Nah yang ini untuk yang layanan, kita pindahin agak ke atas. Kita turun ke bawah. Nah jadi sudah lebih terlihat ya untuk fitur atau mobile apps-nya kita nih. Di sini saya mau tambahkan kita bisa mengubah dia menjadi seperti ini. Tapi terlalu kecil. 14. Nah, nah, seperti ini teman-teman. Sudah kelihatan ya. Nah, sekarang untuk layanannya kita akan lebihkan lagi. Kita atur biar lebih rapi. Nah, oke. Sekarang untuk masing-masing ini kita bisa ganti warnanya biar menyesuaikan dengan masing-masing fiturnya nih teman-teman. Misalkan untuk yang VA, kita mau kasih semuanya kita kasih stroke, stroke-nya kita kasih 2. Nah, misalkan untuk yang VA warna agak merah seperti ini, tapi warnanya kita putihkan. Nah, misalkan yang pulsa warna apa? Ini. Kayak gini teman-teman. Ini bisa kita nggak perlu pakai icon. Oke, nah nanti kalau teman-teman ada yang, oh itu tadi ada Kak Dresta udah mengirimkan link absensi ya teman-teman. Yang belum absen silahkan absensi dulu. Nah ini sambil saya lanjut lagi. Ini misalkan kita mau ubah warna yang lain-lainnya juga bisa biar beda. Misalkan yang ini saya samakan aja.
Nah, kayak gini, di warna-warni. Mau tambahin icon juga bisa, tapi di sini kita coba menggunakan warna dulu aja nih. Nah, selanjutnya di sini kan ada bagian niat saya itu mau ada fitur untuk promonya, teman-teman. Nah, ini kita bisa buat kayak gini. Nah, ini gambarnya nih bisa kita ganti. Misalkan mau kita ganti jadi unsplash lagi. Nah, misalkan kayak gini. Terus kita kasih teks di sini ya. Nah, misalkan kita tambahkan seperti ini. Terus nanti yang gambar ini misalkan mau promo mengenai apa, misalkan shopping. Nah, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Terus nanti yang ini bisa kita buat seperti ini. Sedangkan kalau kita itu sudah buat untuk icon dan lain-lainnya nih. Oke, nah selanjutnya misalkan kita akan menambahkan icon masing-masing ini. Kita buat dari home-nya, karena saat ini kita sedang di halaman home. Nah, kita bikin seperti ini. Untuk menandakan kalau kita sedang aktif di bagian halaman ini. Kan di history. Nah, jadi deh.
Oke, jadi untuk halaman UI desain kita nih untuk aplikasi finance ini masih kasar banget karena melihat waktunya. Kak, maaf, izin mengajukan. Kalau mau pilih icon di bagian mana? Karena tadi nggak mereka. Oh, iya ya. Untuk icon di sini teman-teman bisa menggunakan fitur yang ada di Figma. Kalian bisa pilih di sini. Ini adalah resource. Jadi pilih. Nah, nanti di sini ada komponen plugins dan widget. Kalian pilih yang plugins. Nih, kalian pilih yang plugins. Di sini kalian ketikkan icon Nify. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kalian klik aja. Nanti akan muncul seperti ini. Baru kalian bisa cari. Nah, untuk ini saya kasih tahu aja. Misalkan untuk icon itu kalian menggunakan namanya Iconify. Kalau untuk image itu bisa menggunakan Unsplash. Terus untuk plugins lainnya, misalkan kalau mau bikin mockup juga ada, tapi kalian bisa pakai ini aja dulu. Nah, oke. Kalau dari teman-teman sekarang gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan gak lagi ya? Ada yang masih bingung nih mengenai Figma-nya atau mengenai desainnya? Ini agak sedikit ngebut ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tertarik nih untuk mempelajari lebih lanjut mengenai UI UX design, boleh ikuti saja nih untuk di EduWalk-nya teman-teman. Oke, sama-sama kami. Oke, ingatkan kembali kalau yang belum absen ya, tadi sudah dikirimkan untuk absen ya. Gimana dari teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih? Karena masih ada waktunya nih, kita masuk ke sesi Q&A aja. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau nanya, Kak, gimana cara nambahin gambar atau cara masukin gambar ke Figma? Figma itu kan dia vector base ya teman-teman. Tapi kita masukin image PNG atau JPEG pun masih masuk. Oke, misalkan coba tanya, pemula nanti warna font ukuran itu bagaimana? Apakah ada standarisasinya atau memang dibebaskan ke desainernya? Oke, pertanyaan bagus Kak Deva. Kita sebagai desainer itu masih mungkin dari awal teman-teman belajar masih belum tahu nih nentuin warnanya yang bagus seperti apa, fontnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Uh, Kalau dari saya, yang pasti yang teman-teman harus bukan kerjakan sih, tapi yang teman-teman harus coba perhatikan gimana cara membuatnya, yaitu di sini teman-teman bikin tuh, nah, kita coba cari. Kalian latihan, harus banyak-banyak latihan. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu ukuran-ukurannya seperti apa, kalian pelajari desain sistem yang orang-orang sudah gunakan. Ya, kemarin kan kita bagian bahas dari desain sistem repo ini. Ini boleh kalian coba cek atau enggak. Udahnya sih yang kemarin kalau dari saya harus banyak-banyak latihan. Kalau misalkan standarisasinya baik tiap device ataupun tiap OS itu beda-beda. Kayak misalkan kemarin kita bahas material design itu punya si Android. Terus kalau Apple itu ada Apple Guideline Design. Untuk iOS-nya itu dia beda lagi. Nah, desain for iOS. Wah ini banyak lebih. Kalau dari sisi desain, si
Apple itu lebih ini lagi teman-teman, accessibility-nya, typografinya kita coba lihat best practice-nya. Nah, ini yang menggunakan fontnya itu San Francisco. Nah, ini ada banyak ukuran-ukurannya. Nah, ini Vision OS. Nah, ini ada ukurannya nih. Tergantung dari device-nya. Ada yang extra small, ada small, medium, large. Nah, defaultnya dia pakai ini. Ini untuk bikin sistem hierarki typografinya. Ini untuk iPad dan iOS-nya. Untuk yang handphone yang lebih besar lagi, nah, kayak gini. Itu ada. Kalau di material design atau di Android pun punya ketentuan yang berbeda lagi tipografinya. Kita coba cek. Nah, ini ada tokennya, tipografi font. Nah, ini type scale. Nah, ini masing-masing kan punya ukurannya. Ini ada 28 pt. Untuk yang bagian large-nya beda lagi nantinya. Memang akan lebih banyak. Makanya teman-teman pelajari mengenai desain sistem sebuah device ataupun sebuah platform biar nanti teman-teman bisa mudah ketika latihannya. Satu lagi kemarin ya saya infokan kalian bisa belajar ngeduplikat dulu aja. Ngeduplikat dari aplikasi-aplikasi yang sudah banyak orang pakai, misalkan kayak Twitter, Instagram atau ya website apapun itu atau aplikasi kalian screenshot, kalian pindahkan ke Figma, nanti kalian bisa pelajari itu. Oh ternyata yang baiknya ukuran untuk teks tuh segini loh. Untuk ukuran ini tuh harusnya segini. Kayak misalkan di sini. Ini kayak di sini. Ini kan ukurannya seperti ini. Kita bisa buat nih. Ini kan kalau ngambil screenshot kan terlalu besar ya image-nya. Kita bisa samakan lagi. Kita tambahkan frame. Misalkan mau bikin yang ini. iPhone 14 Pro. Kita ambil aja nih si width-nya 393. Ini kita lock juga 393. Kita masukkan. Nah, masukkan di sini. Di sini. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan tipsnya juga kalian coba ngedesain langsung jiplak di atasnya langsung nih. Ini kita bisa lock. Kalian bikin langsung di sini misalkan personal account. Sama-samain aja. Kayaknya terlalu kecil ukurannya misalnya dibesarkan. Nah, ini kan udah mulai mepet nih. Nah, persis nih pas nih karena fontnya inter juga ternyata. Terus kita bikin lagi ya teksnya yang sini IDR. Nah, pas banget ini karena pakai kayak gini. Jadi nanti secara terbiasa kalian tahu oh ternyata harusnya tuh ukurannya segini loh untuk tombol yang update seperti update kayak gini misalkan try no ganti warnanya. Oh bukan 13 fontnya, apa nih, 16. Oh ternyata yang ini 16, kalau yang ini kayaknya lebih besar lagi nih, update kayaknya 18 nih. Nah bener kan 18. Nah buat ngeliat yang memastikan ya kayak gini, kita matiin layer yang si image tadi kayak gitu. Nah ini dulu saya sering banget buat ngeduplikat image-image dari yang saya dapetin, saya screenshot, saya taruh desainnya di Figma, saya duplikat. Dari situ saya belajar, oh ternyata baiknya tuh seperti ini, ukurannya seperti ini. Hierarkinya nanti akan tahu, kayak gitu. Kalau memang dari teman-teman sudah dapat sense desainnya,
Nanti kalau mau pakai desain sistem biar lebih enak lagi. Kayak gitu. Kak Dresta. Oke. Kak Dresta, Kak Deva. Nah, berarti pertanyaan bagus juga nih. Berarti kita ngedesain itu nggak cuma satu, tapi menyesuaikan device. Yes, biasanya yang biasa dibuat itu untuk satu ukuran di mobile dan nanti satu ukuran lagi untuk yang di desktop ataupun yang di laptop teman-teman. Karena untuk ukuran mobile kita bikin yang satu seperti ini aja nih. Nanti kalau misalkan ini kan yang 15, 14, 15 Pro, ntar kan ada yang ukuran lain lagi nih yang Pro Max kan jauh, jauh lebih besar. Nah ini kita bisa serahkan ke tim developer untuk nanti upscalingnya seperti apa. Kita cuma ngasih arahan aja, oh ini nanti kalau misalkan ukurannya sebesar ini, behaviornya seperti apa, perubahannya akan seperti apa. Tapi berbeda kalau misalkan kita bandingin ke tablet. Karena tablet itu kan kayak gini. Nah bisa dong desain yang sini cuma ditaruh di sini aja, tapi cuma kita lebarin gini. Kan nggak bisa, kan aneh juga. Artinya harus ada perubahan kayak gitu. Entah misalkan si uh, iconnya itu kita kesampingin kah atau seperti apa. Kalau kayak gini kan jadi cuman gini doang ya. Kan jadi jelek jadinya. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan nih teman-teman. Oke, sip kalau gitu. Kalau dari teman-teman nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, dari saya mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga materi ataupun apapun yang saya coba bagikan ke teman-teman semoga bermanfaat dan nantinya kalau misalkan ada yang ingin eh, ditanyakan lebih lanjut mengenai tugas ataupun mengenai kelasnya, boleh tanyakan langsung ke tim dari Edwork ya teman-teman. Oke, saya tutup untuk kelas kita hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Selamat malam.